Ada sebuah buku berbicara tentang 10 tahun pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan di Singapura pada tahun 2014 yang berjudul The Loner, yang ditulis John Macbeth, seorang jurnalis asal Selandia Baru dan bekerja pada Asia Times. Buku ini mengisahkan 2 periode tentang Presiden RI, hanya mengelus-elus pencitraannya. Oktober 2009 adalah titik balik Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemilihan presiden putaran pertama tahun itu, ia memperoleh 61% suara. SBY menjadi presiden untuk masa jabatan 5 tahun kedua. Efek pemilu itu begitu dahsyat pada psikologinya. Ia merasa terangkat tinggi ke tempat unik dalam sejarah. Mendadak seluruh mimpi sepanjang hidupnya terpenuhi, didorong masa kecilnya yang tidak bahagia. Ia menjadi seseorang. Dan rasa kepuasan diri yang mendalam meliputi dirinya. Kata Greg Philly, akademisi dari Australian National University yang mengamati 10 tahun pemerintahan SBY. Pada masa 10 tahun pemerintahan SBY, dia mengakomodasi semua pendukungnya untuk mengatur pemerintahan, termasuk mengamankan kekayaan dengan cara yang licik. Kemudian membiarkan orang yang berjuang untuknya, termasuk yang menambah pundi-pundi kekayaannya, menghadapi sendiri tanggung jawabnya dalam mencuri uang ini, ditandai dengan begitu banyak menteri dan pengurus partainya yang masuk penjara. Walaupun dia juga melakukan caretaker assassination atau pembunuhan karakter untuk melakukan intimidasi terhadap Antasari Azhar, ketua KPK pada saat itu. Tuduhan keji melakukan pidana pembunuhan hingga sukses mengganti personil KPK menjadi all the president men. Sejak saat itu, stabilitas adalah obsesi terbesar SBY. Untuk memastikan kenyamanannya, SBY membangun koalisi multipartai dengan membagi-bagi kursi di kabinet. Ia melakukan polling hampir pada semua keputusan politiknya. Menurut Philly, SBY menjadi pengikut atau follower daripada pemimpin atau leader. Lalu SBY mempekerjakan staf yang bertugas berburu penghargaan, terutama dari lembaga luar negeri. Lelaki tinggi besar, lahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949 itu masih di sana, di istana, tapi tidak hatinya. Ia memilih pedagang dan ketua umum Partai Golkar saat itu, Abu Rizal Bakri, hanya sebagai contoh, untuk menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati supaya mundur karena menagih hutang pajak perusahaan Bakri. Sri kemudian menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia sebelum dipanggil pulang Presiden Joko Widodo kembali menjadi Menteri Keuangan. Sejak itu merebaklah wacana negara autopilot, istilah yang menjadi besar terutama setelah sarasehan anak negeri bertajuk Penyelamatan Negara Autopilot pada 2012. Dalam sarasehan itu didiskusikan kinerja pemerintah yang rendah. Lalu dilemparkan isu itu. Indonesia adalah sebuah kapal terbang tanpa pengemudi. Negara berjalan otomatis seolah tanpa perlu pemerintah. Lili Wahid sempat berkomentar makjleb. Kendali pesawat diserahkan pilot otomatis karena pilot yang asli asik bernyanyi, main gitar, atau mengarang lagu. Selalu ada pilihan. Pada Januari 2014, 50 tahun setelah Little Red Book Mao Zedong diterbitkan di Cina, SBY merilis Big White Book, refleksi pribadinya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Di Harian Kompas edisi 17 Januari 2014, buku yang diterbitkan oleh anak kandung koran tersebut dinamakan bukan curhat, bukan pembelaan diri, melainkan keinginan SBY berbagi pengalaman dan pengetahuan. Aktualitasnya tinggi, menyangkut tahun politik 2014. Penuturan dengan kosakata sederhana dan bukan analisis ilmiah menjadi daya tarik lainnya. Tanpa sengaja menjadi bonus plus untuk legasi SBY. Bukan hanya tentara, presiden, melainkan juga pengubah lagu dan penulis lagu. Demikian petik ulasannya.
Buku yang terbit berbarengan dengan banjir besar di Jakarta dan Manado, serta letusan besar Gunung Sinabung di Tanah Karo itu tampaknya ingin menggarisbawahi warisannya selama 10 tahun dan prospek bagi masa depan karir politik anak-anaknya dan keluarganya. Sewaktu menjabat presiden pada periode pertama, SBY memang berhasil merehabilitasi Aceh setelah bencana gempa bumi dan tsunami dahsyat, merangsek teroris Islam, dan mengubah ekonomi Indonesia sumringah. Ia menang besar pada pemilu 2009 dengan janji memberantas korupsi. Namun setelah disumpah untuk kedua kalinya, SBY malah seolah membiarkan booming ekonomi dikelola secara buruk. Keputusan-keputusan politik penting dibuang ke semak-semak dan Partai Demokrat dan orang-orangnya ramai-ramai terjerumus ke skandal korupsi besar di negeri ini. Yohanes Sulaiman, pengajar dari universitas, serta ada deskripsi tentang keluarnya Indonesia dari krisis ekonomi 1998, namun gagal memanfaatkan peluang bangkit kembali saat kenaikan harga komoditas pada 2004 hingga 2014, masa penting kekuasaan SBY. The Straits Times juga menurunkan ulasan buku ini dan menyebut SBY sebagai presiden yang selalu ragu dalam pengambilan keputusan penting. Kami sadur beberapa bagiannya. Biasanya Presiden SBY berbincang tentang salah satu tema tertentu dengan banyak orang, kecuali kepada istrinya, Kristiani. Tak ada seorang pun yang ia percaya sepenuh hati. Diskusi biasanya berhenti dengan sendirinya. Menyesap dan mengimplementasikan hal-hal baru adalah hal sulit baginya, kata seorang lingkaran dalam istana saat itu. Salah seorang staf wakil presiden awalnya mengira akan bekerja sama erat dengan presiden. Namun, Budiono ternyata harus selalu menghubungi ajudan SBY terlebih dahulu sebelum bisa ketemu, walau presiden selalu mempunyai waktu menemui wakilnya itu. Inilah hubungan hierarkial, dan sebagai orang Jawa, Budiono selalu tahu diri. Saya kira mereka akan bertemu setiap hari, namun hubungan mereka tak dekat sama sekali. Tentu saja ada godaan menjadi psikolog amatir bahwa kecenderungan SBY hanya percaya segelintir orang dekatnya. Seperti itu adalah sindroma anak tunggal yang kesulitan membangun hubungan sosial dan secara sengaja menjaga hubungan karena merasa superior. Namun pakar dari Universitas Texas, Tony Falbo, mengatakan apa yang dilakukan SBY adalah sikap seorang Jawa. SBY lebih termotivasi menjaga hubungan personal supaya tidak dekat, mencegah konfrontasi, dan menjaga nama baik. Lebih dari segalanya, SBY terobsesi dengan konsensus. Dalam lorong-lorong rahasia istana, SBY disebut pernah mengatakan tak ada satupun keputusan yang mudah, sebab selalu mengandung faktor yang harus diseimbangkan satu sama lain. Orang yang lama mengenal SBY yakin ia memasuki politik dengan asumsi keliru peranannya sebagai presiden terbangun hati-hati. Namun segera sadar memenangkan pemilu dan mengelola kekuasaan yang baru direngkuhnya adalah dua hal yang berbeda. Itulah yang membuat SBY seolah berjalan di rawa-rawa. Harus yakin pijakan di depannya adalah tanah padat yang kuat diinjaknya sebelum berani melangkah. Yudhoyono ditentukan kebiasaannya. Ia ingin menyenangkan semua orang. Itu yang membuatnya tak pernah mengambil posisi jelas. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang tegas mengambil posisi oposisi waktu itu, sampai berkata SBY terlalu asik mengelus-elus citranya. Itu fokus utama semua yang dia kerjakan. Itulah pusat dunianya, kata seorang kolega SBY. Dan citra yang tergambar di masyarakat sekarang adalah SBY tidak melakukan apa-apa selama 10 tahun menjadi Presiden RI. Salam kedaulatan rakyat. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis oleh Tito Gatsu
yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul SBY 10 tahun yang sia-sia. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.